solusi. Satu, saya sebagai orang tua nih ya, yang paling pusing saya ajarkan itu matematika. Karena memang kadang selesaikan tugas seperti hari ini saya benar-benar kesulitan menjelaskan ke anak karena memang assessment ini kan kebanyakan tentang bagaimana anak menganalisa soal. Nah, apalagi di matematika ini tadi seperti gini, ada 4.250 siswa di kecamatan. Buatlah tiga kemungkinan. Buatlah tiga kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, ini untuk anak kelas 3 nih. Tadi saya ngajarin Viko tuh saya sampai kepala saya mau pecah juga ngajarinnya. Buatlah tiga kemungkinan. Nah, kami selaku orang tua pengen Ibu ada waktu khusus di pelajaran ini untuk mempersiapkan kalau nanti asesmen ini terjadi dimajukan ke kelas 2, kelas 3 seperti itu. Kami orang tua juga bisa menolong anak mempersiapkan anak menganalisa soal. Karena memang pelajaran anak sekarang tuh jauh berbeda. Ya mungkin bagi kami yang orang tua masih sanggup dan suka matematika bisa menjelaskan sedikit demi sedikit. Tetapi kemampuan kami dalam menjabarkan konsep-konsep menganalisa khususnya matematika ini agak sulit ya Ibu. Sulit banget mengajarkan ke anak kami dan kadang jadi yang muncul emosi gitu. Jadi mungkin ada satu waktu di mana khusus guru tematik ini ya, kemungkinan besar di tematik, khusus mengajarkan matematika. Karena kita tidak bisa misalnya kerjakan tugas ini, tetapi yang mengajarkan kita, nah kita orang tua ini tidak dibekali dengan cara atau sistem mengajari detail gitu, atau halnya benar gitu. Kadang-kadang kan menjelaskan misalnya 4.000 ada 4.000 siswa, misalnya kemungkinan pertama kita orang tua bisa 500 berarti sisanya 3.500 laki-laki, 500 perempuan. Tetapi untuk anak kelas 3 itu sulit. Nah, bagaimana kami orang tua juga dikasih kemampuan dibekali di tengah pandemi ini cara menjabarkan kepada anak-anak soal. Nah, ini masukan untuk Ibu Weni mungkin khusus guru tematik supaya kami ini ada tambahan lah atau ada jam khusus di matematika. Kalau soal menghafal kami masih bisa. Kayak misalnya soal TIK kami masih berani mencoba. Tapi ngajarin khusus matematika ini menganalisanya itu Bu yang agak kesulitan kami orang tua. Jadi ini hanya sekedar masukan supaya ketika asesmen nasional ini diadakan, kami orang tua juga sudah dibekali. Ya mungkin karena situasinya pandemi. Itu aja Ibu Eni. Makasih. Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, ini menarik juga ya. Paling tidak ini kan maksudnya adalah persiapan dari SDK 2 untuk menghadapi asesmen, khususnya untuk orang tua murid ya sebenarnya yang akan menuju kepada anaknya. Seperti itu ya. Baik. Sebelum ini dijawab oleh Bu Weni, mungkin saya ingin lagi menambah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya beri waktu. Silakan Bapak Ibu. Atau juga mungkin ingin memberikan saran tadi juga tidak apa-apa. Itu juga bagus. Karena juga masih berhubungan dengan asesmen. Oke, baik. Mungkin belum ada ya. Oke, untuk menjawab ini langsung saja saya serahkan kepada Ibu Weni. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Henry. Terima kasih Ibu atas masukannya untuk sekolah. Terus terang, ini juga yang sedang saya pikirkan di tengah pandemi ini. Apa sih yang harus kami berikan untuk orang tua? Seperti apa? Materi, seperti pendampingan. Artinya kita harus mencari narasumber. Nanti kami akan berusaha untuk memberikan itu bagi orang tua murid untuk pengembangan, untuk penambahan ilmu seperti apa, trik-trik dalam mendampingi anak selama masa pandemi. Nanti akan saya coba pikirkan seperti mencari narasumbernya seperti apa, karena terus terang kita kalau di sini kan agak repot mencari narasumbernya ya, tapi saya akan berusaha mengenai matematika tadi. Nah, ini kita kembali ke
tujuan utama dari saya minta Bapak Ibu, terutama wali kelas, bahasa Inggris, TIK, itu mereka harus ada Zoom. Karena di kesempatan Zoom itulah Bapak Ibu guru ini bisa mendampingi anak-anak untuk memberikan materi pelajaran. Tidak ada jalan lain selain Zoom. Karena Zoom itu kita kondisikan seperti di dalam kelas. Awal-awal memang kami mengalami kendala, keberatan dari orang tua murid dan sebagainya. Katanya kuotanya banyak terpakai lah. Di situ saya penasaran, apa benar banyak terpakai? Ternyata karena kami kan punya Zoom berbayar, sekolah punya Zoom berbayar. Ternyata partisipan tidak terlalu banyak menggunakan kuota. Setelah saya membuktikan itu sendiri, saya terus terang saya desak Bapak Ibu guru. Harus ada Zoom. Karena cara kita melayani siswa hanya dengan Zoom untuk menjelaskan materi pelajaran. Ini yang sudah saya sampaikan terkait asesmen. Sekarang anak-anak ini sedang digiring ke sana. Mungkin kita sekarang tidak menyadari. Paling orang tua mengatakan, aduh soal ini untuk anak kelas 3, untuk anak kelas 2 ini kok bikin pusing aja. Sebenarnya tujuannya bukan untuk bikin pusing. Anak-anak ini secara tersamar ya, boleh saya katakan tersamar ya, mereka sedang digiring ke sana. Bagaimana cara mengolah pola pikir mereka, bagaimana mereka mampu menganalisis soal, itu tujuannya. Latih-latihlah anak Bapak Ibu untuk rajin membaca. Nggak apa-apa, awal-awalnya sodorin aja dia bobo atau apalah. Masih ada nggak bobo sekarang ya saya? Masih ada nggak ya? Bapak Ibu orang tua masih? Oke. Taruh dulu dia itu, karena di bobo tuh banyak sekali ininya, pendidikannya. Sodorin yang dia suka dulu. Kita tidak boleh memaksa. Sodorin yang dia suka. Lama-lama dia akan terbiasa membaca. Membaca kan tidak harus buku, sekarang ada digital dan sebagainya. Dari situlah melatih anak-anak. Kita tidak bisa tiba-tiba simsalabim, kita sudah harus memaksa dia. Kamu harus bisa nih menganalisa ini. Yang ada anaknya stres, orang tua tekanannya naik. Pasti akan ke sana. Kita bersama-sama pelan-pelan yang pasti sekolah tidak akan diam. Saya jamin itu ya Bapak Ibu, jangan khawatir. Sekolah tidak akan diam. Saya punya guru-guru yang siap diajak maju dan mereka juga akan siap untuk menghadapi asesmen nasional ini. Karena tidak hanya anak yang di asesmen, kepala sekolah juga, guru-guru juga semua. Hanya nanti instrumennya saja yang berbeda. Anak-anak pasti akan ke sana mengelola soal. Nanti saya bagi deh nanti ya, saya bagi seperti apa sih? Saya bagi linknya aja supaya Bapak Ibu tuh lihat seperti apa sih soal yang dimaksudkan sama Ibu Weni. Nanti saya akan bagi linknya setelah ini. Supaya tahu ada gambaran lah, oh ternyata gini. Seperti itu ya. Terima kasih ya Ibunya Victoria ya. Ya. Terima kasih atas masukannya untuk sekolah. Terima kasih, ini mungkin kesempatan seperti inilah Bapak Ibu bisa menyampaikan unek-uneknya kepada saya. WA saya juga ada di grup. Kalau pas saya tidak melihat, japri tidak masalah. Saya orangnya terbuka aja. Terbuka atas masukan-masukan dari Bapak Ibu atau kritikan atau apa. Dan situ kami bisa maju dan memperbaiki diri. Sekira itu ya Ibu ya. Terima kasih banyak. Mungkin ada lagi? Ada lagi dari Bapak Ibu? Oke ya Bapak Ibu, memang inilah dia keadaan sekarang ini, asesmen ini, ya SSE juga muncul, ya memang itu yang harus kita lalui bersama ya. Jadi bukan hanya Bapak Ibu, anaknya, tapi kami juga seperti yang sudah disampaikan Ibu ini tadi. Nah mengenai literasi juga tadi mungkin sedikit kalau boleh saya tambahkan juga, kita juga sudah disampaikan Bu Weni bahwa 15 menit biasanya kami memang mengajak anak-anaknya untuk dulu membaca. Nah, mungkin pernah juga diminta untuk kayak membawa buku ya dari rumah ya. Dengan itu tujuannya untuk agar anak-anak itu membaca 15 menit kemudian ditanyakan apa yang ada di buku itu. Nah, itu kan mengolah kreativitas anak-anak. Dan juga diharapkan kalau dalam masa pandemi ini mungkin di rumah anak-anak bisa diajak untuk mungkin mendongeng mungkin seperti itu. Nah, jadi anak-anak kan ditanya siapa tokohnya, sedang apa, mungkin
Itu juga bisa membantu kreativitas. Ya, baik Bapak Ibu, ini mengenai asesmen tadi sudah ada dari Mam Victoria, khususnya sudah memberikan saran atau masukan. Sekarang mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ataupun masukannya kembali, silahkan. Kalau tidak ada, kita nanti akan langsung ke sesi yang ketiga. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk menanyakan. Bapak Abi, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, selamat siang. Ya, Pak. Saya papinya Renat. Oke. Mungkin ini bisa masukan, mungkin untuk bisa saran ya. Boleh Pak, silahkan. Sekolah daring di saat pandemi ini seperti Ibu Victoria sampaikan tadi, memang saat-saat seperti ini kan memang kita agak kesusahan untuk menemani anak kita. Mungkin seperti kami yang bapak ibunya bekerja, jadi memang pure anak tuh belajar sendiri di rumah. Nah itu nanti pada malam hari atau sore kita pulang baru kita temani. Jadi maksud saya saran saya kalau bisa sih pada setiap semester atau berapa anak kita ada evaluasi dulu, maksudnya dari sekolah, mungkin satu semester ini bagaimana cara pengajaran atau sistem pengajaran yang disampaikan oleh guru-guru, apakah efektif atau tidak. Mungkin itu bisa Bapak Ibu orang tua murid bisa memberi masukan pada saat itu. Karena dalam kondisi seperti ini kita masih mencari model yang pas untuk sistem pengajaran. Karena kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain karena memang kondisi seperti ini. Di sisi lain, guru-guru sudah semaksimal mungkin untuk menyampaikan. Dari orang tua juga sudah maksimal mengajari anak dengan kemampuan yang ada dan kondisi yang ada. Karena background kita juga bukan ada pendidikan, seperti Bu Victoria sampai kemarin. Tentunya cara pengajaran kita pada anak kita pasti sudah beda dengan yang disampaikan guru yang sudah punya pengalaman dan punya background dari pendidikan. Sebab itu sampai yang seperti Pak Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi, memang salah satu memang harus efektif memang menggunakan Zoom. Nah, cuma kondisi Zoom juga memang tidak bisa seperti guru-guru di sekolah menemaninya juga, walaupun karena pada kenyataannya dari sekian anak itu kadang ya kalau kita lihat sih ya, memang begitu, mereka dah hadir nanti sambil perhatiannya kurang, karena berbeda kalau di kelas mungkin mereka takut ya karena ada fisik gurunya di depannya, dia enggak seenaknya duduk sembarang atau baring capek nanti baring-baring gitu kan. Jadi sebenarnya mungkin efektif itu mungkin 5 menit pertama, mungkin 10 menit pertama mungkin ada fokus lah. Setelah itu ya jangan karena anak-anak kita sendiri yang dulu kuliah pun sama seperti itu kan. Jadi mungkin itu kendala mungkin untuk ke sekolah daring seperti sekarang ini. Nah mungkin maksud saya itu, makanya apakah bagaimana caranya, saya kurang ngerti juga sih masalah pendidikan, makanya apakah ada masukan lain, mungkin ada model yang baru nanti ibu guru atau dari orang-orang tua bisa sampaikan untuk masukan cara penyampaian yang baik untuk yang bisa diterima oleh anak-anak muridnya. Nah, mungkin bisa diandalkan. Kalau saya masukkan karena saya bukan background pendidikan, jadi tidak bisa kasih masukan model seperti apa untuk lebih efektif untuk anak-anak menerimanya di rumah. Dan seperti saya sendiri dan istri saya juga bekerja, jadi ya anak saya full sendirian di rumah untuk Zoom-nya. Maka kadang-kadang saya kalau ada link Zoom itu harus di share linknya supaya dia tinggal klik aja. Selain itu, nah dia itu kesusahan untuk bagi kami yang orang tuanya dua-duanya bekerja. Mungkin itu Bu masukan untuk ibu guru dan Pak Ibu guru. Ya, baik, terima kasih Bapak Renat. Ya, oke Bu Weni, saya persilakan untuk bisa menanggapi. Ya, terima kasih Bapak Renat. Ini masukan yang sangat bagus sekali untuk sekolah. Terima kasih banyak. Mungkin memang penting kita lakukan evaluasi bersama. Mungkin setelah kita
PAS kali ya, setelah kegiatan sekolah, nanti saya akan undang seluruh orang tua murid. Nanti saya tidak akan per kelas begini, tapi saya akan menggunakan Zoom yang kapasitasnya lebih besar, karena terus terang yang punya sekolah ini partisipannya hanya bisa 100, nanti saya akan menggunakan kapasitas yang lebih besar, jadi sekalian masuk dari kelas 1, orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini masukan yang sangat bagus bagi sekolah, karena terus terang seperti yang disampaikan oleh Bapak Renat tadi memang benar. Orang tua kesulitan, guru-guru pun sama. Selalu mencari seperti apa sih supaya anak-anak ini dapat menerima pelajaran dengan baik. Orang tuanya juga kesulitan karena bagaimanapun orang tua ini kan bekerja, bukan hanya di rumah, bukan hanya memperhatikan anak. Nanti akan kita cari bersama solusinya seperti apa, karena kita tidak tahu juga kapan kita mulai masuk. Mudah-mudahan bulan 1 masuk, tetapi rencana dari Dinas Kota, ini wacana dari sana ya, entah jadi atau tidak. Walaupun sudah masuk, nanti akan tetap sip-sipan. Jadi dia tidak akan, misalnya ini anak kelas 2, semuanya nanti masuk hari Senin. Dia tidak seperti itu. Nanti kemungkinan akan dibagi. Jadi tetap diperlukan. Yang online ini tetap berjalan. Jadi tidak begitu kita seandainya masuk ini, kita berandai-andai ya. Seandainya masuk nanti bulan Januari semester kedua, nanti anak-anak juga akan sip-sipan masuknya. Misalnya sudah kelas 1 masuk hari ini, nanti mungkin besoknya kelas 2, nanti masuknya kelas 3, jadi mungkin paling seminggu anak-anak tuh sekolah, sisanya tetap daring. Tetapi kemasannya seperti apa, saya belum ada info. Terima kasih, ini masukan untuk sekolah. Mungkin nanti setelah menjelang pembagian rapor, karena ke depan ini sekolah akan sibuk sekali, mungkin sebelum pembagian rapor, nanti saya akan mengundang seluruh orang tua murid, kita bertemu. Mudah-mudahan ini kelas 2 ini termasuk bagus. Banyak yang hadir pada saat ini. Ini kadang-kadang kekecewaan sekolah ya, pada saat sekolah mengundang, orang tua tidak terlalu mengopeni gitu loh, istilahnya terlalu menanggapi, padahal seandainya sekolah ini mengundang, pasti ada hal-hal yang perlu kita sampaikan atau seperti apa. Nanti kami akan undang kembali. Makasih banyak ya Bapak Renat ya. Ini nanti akan saya tindak lanjuti. Nanti kami akan bicarakan ini dengan Bapak Ibu guru, dan saya akan mengundang nanti setelah ulang tahun sekolah, nanti saya akan mengundang seluruh orang tua murid. Kita lakukan evaluasi bersama, karena kami juga perlu masukan-masukan dari Bapak Ibu orang tua murid selaku pendidik anak-anak di rumah. Begitu ya Bapak Renat ya? Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih Ibu Weni ya, Bapak Ibu semua. Semakin siang ya, semakin menarik ini. Saya harapkan juga kita semua masih tetap semangat. Nah, Bapak Ibu, untuk asesmen nasional ini saya rasa cukup dulu ya. Nanti kalau memang masih ada pertanyaan ataupun masukan, silakan japri kepada Ibu Weni. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu tentang program sekolah. Ini juga tidak kalah penting dengan SSE dan yang tadi ya. Sekarang kepada Ibu Weni, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Hendri. Ini program sekolah yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. PAS tadi sudah saya sampaikan, ini tidak perlu terlalu kita bahas lagi ya. Tanggal 25 November, anak-anak akan mengikuti penilaian akhir semester 1. Lalu ini ada lomba, ada pensi, yang selama ini selalu kita lakukan setiap tahun dalam rangka ulang tahun sekolah. Pamflet tentang lomba itu sudah di-share ke paguyuban sekolah, sudah juga di-share ke Instagram sekolah dan di Facebook. Mohon ya, kami mohon ya keterlibatan anak-anak di dalam pelaksanaan lomba-lomba tersebut. Mungkin Bapak Ibu tidak menyadari tujuan dari lomba ini untuk apa. Disinilah kita melatih anak untuk mampu bersikap kreatif, mereka mampu berkolaborasi, mereka bisa mempunyai jiwa yang tangguh. Jiwa yang tangguh saya sampaikan seperti apa? Untuk mengikuti lomba itu perlu persiapan mental. Mental apa? Mental juara.
Dia harus siap pada saat dia mengikuti lomba, dia harus siap, saya kalah atau menang. Kalau dia mau menang, berarti dia harus berusaha dengan baik. Kalau kalah, berarti dia harus bersiap menerima kekalahan dan untuk berikutnya memperbaiki diri supaya untuk berikutnya dia bisa menang. Itu tujuan dari lomba-lomba itu. Jadi bukan hanya, alah ke sekolah ini lo bikin repot-repot aja. Tujuannya bukan itu. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah itu pasti mempunyai tujuan. Terus terang, Ibu agak kecewa ya, 2 kali kami melaksanakan kegiatan, pesertanya tuh minim sekali. Murid saya ini 200 lebih, tapi pesertanya belum pernah mencapai angka 50. Apalagi dalam keadaan daring gini, saya minta support dari orang tua murid supaya bisa mendorong putra-putri tercintanya untuk selalu ambil bagian dalam setiap kegiatan lomba yang dilaksanakan oleh sekolah. Walaupun dalam keadaan seperti ini, walaupun semua daring, semuanya virtual, sekolah tetap berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan secara luring. Tetap kita lakukan. Lalu apakah ini sudah mau ulang tahun sekolah? Sekolah ini ada kegiatan enggak? Ini loh kegiatan yang kami lakukan. Nanti ada lomba, semuanya sudah di-share di grup paguyuban ya. Monggo dilihat, monggo daftar, itu untuk lomba. Pensi, acara puncak akan kita laksanakan tanggal 7 Desember. Itu akan dilaksanakan secara virtual karena kita masih tetap belum bisa berkumpul-kumpul, kita tidak bisa makan bersama-sama di bawah tenda, tetapi tetap kami laksanakan secara virtual. Anak-anak menyaksikan di rumah, Bapak Ibu di gereja dan di sekolah. Semua mengikuti secara virtual. Lalu bagaimana cara mengisi pensi? Silakan daftar dengan Ibu Novita. Kelas 1 misalnya mau apa? Ini kelas 2 nih mau nari nih, anak saya mau nari apa segala macam. Silakan. Lalu bagaimana caranya, Bu? Direkam berupa video, videonya dikirim ke panitia. Nanti seandainya perlu pengeditan, panitia yang akan menyatukan itu semua. Mungkin sudah lihat ya puisi kompilasi dalam rangka Sumpah Pemuda ya. Nanti akan seperti itulah pentas seni kita. Semua akan ditampilkan secara virtual dan anak-anak mengikuti semua prosesi acara itu lewat Zoom. Nanti akan kami undang semua. Di situ kami menggunakan nanti Zoom dengan kapasitas besar. Jadi anak-anak tidak menonton lagi di YouTube. Nanti akan kami beri infokan jauh-jauh hari supaya mempersiapkan anak-anak harus ikut menyaksikan kegiatan sekolah pada saat itu. Begitu ya Bapak Ibu, mohon dukungan Bapak Ibu orang tua murid, beri support anak-anaknya supaya mereka mau mengambil bagian di dalam kegiatan lomba-lomba yang diadakan oleh sekolah. Silakan Pak Hendri. Ya, baik. Terima kasih pada Ibu Weni. Nah, itu dia Bapak Ibu pemaparan tentang program sekolah ya, khususnya pensi ya, dan juga lomba-lomba. Nah, apakah ini mungkin jadi ada sebuah pertanyaan di benak Bapak Ibu? Sekarang ini saya beri waktu kepada Bapak Ibu untuk menanyakan apa yang menjadi unek-uneknya. Silakan kepada Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pensi, entah itu kapan atau mungkin bagaimana pelaksanaannya, silakan saja ditanyakan. Ya, sambil menunggu juga mungkin sedikit saya sampaikan. Tadi sudah seperti Bu Weni bilang bahwa kami sudah men-share untuk pendaftarannya, silakan didaftar mengikuti linknya ya, linknya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, kami harapkan nih Bapak Ibu ini sudah lomba yang ketiga, semoga semua bisa mengikuti. Nah, kita juga munculkan mental juang dari anak-anak kita ya, biar mereka semangat, tak peduli yang namanya menang atau kalah, yang penting mereka berusaha dulu. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mengenai
kegiatan kita ini nantinya mengenai pensi dan lomba-lomba. Kalau untuk PAS saya rasa sudah jelas yang tadi ya. Silakan Bapak Ibu. Mam Ryan mungkin ada yang mau ditanyakan? Kami persilakan. Tidak ada, oke. Apa ini sudah sangat jelas mungkin ya? Yang lomba ini mungkin sistematisnya seperti apa? Mungkin nunggu nanti bagaimana? Silakan Bapak Ibu. Sebelum saya menutup, karena saya yakin juga Bapak Ibu mungkin masih ada yang harus dikerjakan juga. Memang kembali masalah pelawak sekarang ini disebut tidak pendidikan, mereka sekolah. Tapi yang saya katakan di sini, silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan ataukah sudah cukup jelas untuk hal ini? Jika tidak ada, maka nanti akan saya langsung. Ya, oke, silakan. Dengan siapa ini? Jelas ya, berarti. Oke, ya baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya ulangi mengenai materi pada hari ini yang sudah dipaparkan oleh Bu Weni. Nanti jika memang mengalami suatu kendala atau suatu pertanyaan, silakan langsung japri lagi kepada Ibu Weni, biar nanti langsung dijawab ya. Dan juga saya minta tolong kepada Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin bisa diaktifkan kameranya ya, minta tolong diaktifkan karena kita harus ada dokumentasi berupa ini foto ya. Ya, jadi ya kita juga kan sebagian yang kami ini belum mengenal juga ini yang mana mamanya, yang mana bapaknya ya. Ya, kalau begini kan lebih kelihatan nih. Ya. Mungkin minta tolong siapa lagi ini yang belum ini? Mam Geraldo. Mam Geraldo. Ya, kalau gitu kan bagus Bu ya, kan lebih kelihatan, lebih tahu kita. Mungkin juga ada yang belum tahu Pak Henry itu yang mana sih ya, ini gitu kan. Nah, saya juga belum tahu sebagian dari Bapak Ibu ini. Ya, Mam Awan saya udah tahu ini. Oke, minta tolong kepada Ibu ini. Oh, ini Mam Fiana belum ini. Ya, Mam Fiana belum. Mam Fiana minta tolong ya, kameranya diaktifkan Bu. Sebelum saya menutup sosialisasi pada hari ini. Kalau tidak ada, oke Bu. Mungkin biar aja Bu, tidak apa-apa karena mungkin Bapak Ibu yang lain juga masih sibuk dengan kerjaannya. Oke Bu, ini minta tolong ya. Mama Davin, posisi dulu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Bolehlah gaya bebas, senyum-senyum. 1, 2, 3. Oke, makasih ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri nih Bapak Ibu, jangan lupa ini tadi sudah saya rekam, nanti akan saya coba share ya, share ke paguyuban, semoga juga nanti bisa dilihat. Oke, nah Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman dan sekolah mengucapkan terima kasih pertama kepada Ibu Weni ya selaku materi pada hari ini dan juga Bapak Ibu orang tua murid yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam kegiatan ini. Akhir kata saya meminta maaf jikalau masih ada kekurangan pada hari ini, mungkin gangguan sinyal ataupun penyampaian kami yang masih kurang ataupun ada kata-kata kami yang mungkin tidak mengena di hati, kami minta maaf. Dan juga semoga kita bisa bertemu lagi di acara yang lain dan kami harap untuk lomba nanti bisa diikuti semua oleh anak-anaknya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu, kita boleh live ya. Terima kasih Bu Weni. Terima kasih. Terima kasih. Ya.